Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2022 ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'innya, dan juga semoga kita bisa diakui sebagai umatnya di akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan beribu-ribu kenikmatan. Salah satunya yaitu diberikan kesempatan untuk hidup dan bertemu di bulan Ramadan tahun ini, karena tidak banyak teman-teman kita ataupun keluarga kita yang tahun kemarin bertemu dengan bulan Ramadan, namun pada tahun ini tidak bertemu dengan bulan Ramadan karena dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya kita sebagai manusia melakukan yang terbaik atas kesempatan yang Allah berikan. Melakukan yang terbaik untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita menyesal ketika akhir hayat kita tidak melakukan ibadah semaksimal mungkin. Dan penyesalan itu akan berbuntut panjang, karena alam yang akan kita jalani setelah alam dunia yaitu alam yang kekal. Nauzubillahi min dzalik. Saya ada satu kisah tentang mandor dan tukang bangunan. Tukang bangunan ini telah mengikuti mandor ini kurang lebih 20 tahun. Kemanapun mandor ini membuat proyek, maksud saya membuat rumah, membuat gedung-gedung ke Jakarta, ke Surabaya, si tukang bangunan ini selalu ikut setia kepada mandor tersebut. Beberapa proyek yang besar telah dia lewati. Proyek demi proyek telah mereka lewati bersama. Dan pada suatu saat si tukang bangunan ini pun meminta izin kepada tukang mandor, karena si tukang bangunan ini melihat umurnya yang sudah tua dan renta. Dia berpikiran dia mau istirahat saja di rumah. Dia mau berhenti karena sudah capek, bekerja sudah lama, dan mengingat umurnya yang tidak lagi muda seperti sejak dulu kala. Dia ingin berkumpul saja bersama keluarga untuk menikmati hidup masa-masa tuanya. Berbincanglah tukang bangunan ini kepada bapak mandornya. Pak Mandor, kata tukang bangunan ini, mohon maaf, saya ingin berhenti karena melihat umur saya sudah tua. Saya ingin istirahat bersama keluarga saya. Saya ingin menghabiskan waktu hidup saya, waktu tua saya bersama keluarga saya untuk istirahat di rumah. Kemudian mandor ini pun menjawab, dan oh seperti itu ya. Saya mengerti apa yang kamu rasakan dan saya mengizinkan, tapi dengan satu syarat, kata mandornya. Kamu harus membuat satu rumah dulu sebelum kamu berhenti bekerja. Nah, tukang bangunan ini pun menyetujui apa syarat yang Pak Mandor berikan. Keesokan harinya, tukang bangunan itu membuat rumah sebagai suatu syarat untuk dia berhenti bekerja. Nah, rumah ini dikerjakan oleh tukang bangunan ini secara terburu-buru. Tidak seperti biasanya, yang teliti, yang benar, yang bagus, tetapi secara terburu-buru. Kenapa?
Karena ya tadi itu, tukang bangunan ini ingin cepat-cepat menyelesaikannya, ingin cepat-cepat istirahat, ingin cepat-cepat berhenti dari pekerjaannya. Tukang bangunan ini berpikir, yang penting beres saja, yang penting jadi saja, karena saya ingin cepat-cepat istirahat, seperti itu. Singkat cerita, bangunan tersebut, rumah tersebut sudah jadi. Ya dengan hasil yang kurang memuaskan karena pengerjaannya secara terburu-buru. Dengan simbolis, kunci rumahnya diberikan kepada Pak Mandor oleh tukang bangunan ini. Pak Mandor, ini kuncinya sudah jadi. Sama Pak Mandor diberikan lagi lah kuncinya kepada tukang bangunan ini. Ini buat kamu Pak, sebagai hadiah karena Bapak sudah puluhan tahun ikut dengan saya. Ini rumah buat Bapak. Wah, tukang bangunan itu merasa terharu dan merasa menyesal. Karena kenapa? Karena dia tidak mengerjakan bangunan terakhirnya, rumah terakhir itu dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Karena dia pikir ya rumahnya untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau tahu begitu, kata tukang bangunan, wah Pak, kalau tahu begitu, saya akan mengerjakan rumah ini dengan sebaik-baik mungkin agar hasilnya juga bagus dan kokoh dan maksimal. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari tukang bangunan dan Mandor ini. Kita harus senantiasa melakukan hal yang baik dan terbaik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mengantisipasi bahwa nantinya kita di akhir hayat nanti menyesal karena tidak melakukan hal yang maksimal ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyesal karena kita tidak mempersiapkan diri kita sebaik mungkin ketika kita hidup di dunia. Pada kesempatan terakhir kita malah melakukan ibadah kita dengan terburu-buru ataupun tidak benar. Karena kita pikir kita akan hidup lebih panjang lagi. Karena kita pikir kita masih hidup di esok hari, tahun depan, dan selanjutnya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Semoga kita beristiqomah untuk melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kesalahan itu murni dari salah dan kesempurnaan murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.